Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Kita hari ini akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar, yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agar ilmunya menjadi berkah, bermanfaat, serta sekalian kita menegaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita dan tundukkan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang pengertian qada dan qadar. Karena sebelum kita menjelaskan tentang qada dan qadar, kita tentunya harus tahu dulu dong arti qada dan qadar secara bahasa maupun secara istilah. Qada dan maupun qadar menurut bahasa artinya adalah ketentuan atau ketetapan. Jadi menurut bahasa, qada maupun qadar memiliki arti yang sama. Sedangkan menurut istilah, qada itu adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman ajali, yaitu sebelum proses penciptaan manusia. Nah, makhluk Allah itu pada dasarnya bukan hanya manusia. Di dalamnya ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada semesta ini, di dalamnya ada langit, ada bumi, kemudian ada laut. Ya, semua selain Allah pada dasarnya adalah makhluk. Nah, setiap makhluk Allah itu sudah ditetapkan kodoknya, termasuk manusia, kemudian termasuk matahari, termasuk semesta ini, bulan, kemudian tumbuhan, semuanya memiliki kodok. Artinya memiliki ketetapan, ya, yang sudah Allah tentukan terhadap makhluk tersebut sebelum proses penciptaannya. Nah, jadi kebetulan kita sedang membahas kodok tentang manusia, makanya di dalam kurungnya Bapak cantumkannya sebelum penciptaan manusia. Nah, kalau bicara makhluk yang lain, misalnya tentang bumi, maka Allah pun sudah menentukan kodok terhadap bumi, ya, sebelum Allah menciptakan bumi itu sendiri. Nah, jadi kapan bumi itu harus menghancurkan dirinya sendiri, yang nanti mungkin hari kiamat, di bumi mana harus terjadi gempa dengan tekanannya berapa skala Richter kayak gitu, itu semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali pembahasan tentang manusia. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu sudah ditetapkan kodoknya, sudah ditetapkan ketentuannya sebelum Allah menciptakan kita. Nah, ketetapan tersebut disebutnya kodok. Adapun qadar, ya, menurut istilah adalah ketetapan yang berlaku atau ketetapan yang terjadi kepada makhluknya setelah proses penciptaan. Nah, qadar sering disebut dengan takdir. Kalau qada adalah sebuah rencana yang dibuat oleh Allah sebelum dia menciptakan makhluknya, sedangkan qadar adalah ketetapan yang berlaku atau terjadinya kodoknya Allah pada makhluk tersebut. Kalau boleh Bapak berikan sebuah gambaran. Sebelum Allah menciptakan Bapak Ahmad, Allah sudah menetapkan Bapak Ahmad akan meninggal dunia misalnya pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, Pak Ahmad sendiri lahir tahun 60-an. Nah,
ketika 1 Januari 2021 ya, Pak Ahmad meninggal, ya tentunya dengan cara yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, itulah qadar. Ya, ketentuannya, kodoknya sudah ditentukan jauh sebelum Pak Ahmad dilahirkan, jauh sebelum Pak Ahmad diciptakan. Nah, kemudian ketika tanggal 1 Januari 2021 itu adalah qadar, berlakunya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat gambaran yang sederhana, ya, qada adalah sebuah rencana, ya, qadar itu adalah perbuatan. Jadi qada itu adalah rencananya Allah, maka qadar itu adalah berlakunya perbuatan atau pelaksanaan dari qadanya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Apa dalil tentang qada dan qadar? Ya. Ini adalah salah satu ayat di surah Al-Hadid ayat 22. Ini merupakan dalil tentang qada dan qadar yang menegaskan, ya, menegaskan bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabaraha inna dzalika 'ala Allahi yashir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dipikirkan oleh kemampuan akal kita, mungkin rasanya sulit, ya, kok bisa tepat seperti itu. Ya, Allah tentukan sebelumnya, kemudian terjadi, ya. Padahal makhluk yang diciptakan Allah begitu banyak. Nah, kalau kita memikirkan kemampuan Allah, ya akal kita tidak akan mampu. Ya, Allah sudah menegaskan, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada qada dan qadar, ya, bagi kita sebagai seorang muslim, selain termasuk ke dalam rukun iman yang keenam, artinya sebuah keyakinan yang harus kita percaya, sebuah keyakinan yang harus kita yakini bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, menimpa orang tua kita, menimpa saudara kita, menimpa semesta ini, itu adalah ketetapan Allah, ya. Maka kalau kalian memang sebagai seorang muslim dan muslim yang baik, yang mukmin yang baik, ya, orang yang beriman yang baik, yang paham, ya, setelah kalian memahami tentang qada dan qadar, maka yang harus kita lakukan, ya, kita harus menerima, ya, ketetapan Allah, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, ya, harus kita terima dengan keikhlasan dan kesabaran. Karena apa? Sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang menyedihkan, pada dasarnya semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai makhluk hanya punya kemampuan untuk menerima dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam takdir. Ada berapa sih takdir itu? Nah, takdir itu anak-anak sekalian ada dua. Yang pertama adalah takdir mubram, ya, takdir yang pasti dan tidak dapat diubah. Ini adalah sebuah ketetapan yang merupakan hak istimewa Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak bisa mengubahnya. Apa contohnya? Satu, jenis kelamin yang dilahirkan. Seorang ibu mungkin harapannya ingin memiliki anak laki-laki, tapi kemudian dia melahirkan anak perempuan. Ini merupakan hak Allah, keputusan Allah yang harus kita terima, ya. Dia tidak bisa memaksakan mengganti kelaminnya, ya. Ini semua adalah anugerah yang diberikan Allah kepada ibu tersebut, harus diterima. Kemudian kelahiran seorang bayi, ya,
yang dia tidak punya pilihan akan dilahirkan oleh siapa, ya, di mana ya siapa ayah dan ibunya. Seorang bayi tidak punya pilihan. Dulu kita ketika mau lahir ke dunia ini tidak pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mau lahir dari perut siapa. Seandainya kita mau ditanya, tentunya mungkin kalian ingin dilahirkan dari seorang ibu, ya mungkin ibu presiden, ibu menteri, seorang ibu pengusaha, ya. Tapi kita tidak punya pilihan. Tahu-tahu kita dilahirkan dari perut seorang ibu yang sekarang menjadi ibu dan ayah kita, ya. Nah, berarti apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, orang tua yang sekarang ada di di hadapan kalian, ya, yang melahirkan kalian, maka harus kalian terima dengan ikhlas. Kemudian tentang kematian seseorang yang terjadinya bagaimana, kapan dan di mana, itu semua tidak ada yang tahu. Tapi Allah sudah menetapkan kematian seseorang. Kemudian contoh takdir mubram yang lain adalah tentang matahari yang terbit di timur, ya, dan terbenam di barat. Itu merupakan ketentuan Allah. Ya, kenapa matahari tidak terbit di selatan kemudian terbenam di utara? Lagi-lagi ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Kemudian yang kelima, ya, contoh yang kelima, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ini juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Itu adalah contoh-contoh takdir mubram, ya, takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian apa sih takdir yang kedua? Yaitu takdir mu'allaq, ya. Takdir yang masih bisa diubah dengan usaha, kerja keras dan doa, ya. Jadi sebuah ketentuan Allah yang menurut para ulama, ya, setelah dikaji, ada bagian-bagian dari ketentuan Allah yang masih bisa diubah. Dengan cara apa? Usaha, kerja keras, dan doa. Apa saja contohnya? Seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang miskin, ya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita atau sekitar kita, temannya kita gitu, dilahirkan dari keluarga yang miskin, ya, tidak usah putus asa, tidak usah pesimis. Dia masih bisa untuk mengubah takdirnya dari yang dilahirkan dari keluarga miskin menjadi keluarga yang berkecukupan atau kaya raya. Dengan cara apa? Usaha, kerja keras, dan doa. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang sakit. Kalau dia mau merubah takdirnya, maka dia berusaha mencari penawarnya, mencari obatnya agar sembuh dari sakitnya. Kalau dia tidak mencari obatnya, membiarkan sakitnya, maka ya dia akan terus sakit, ya. Maka dia akan terus sakit. Kemudian seseorang yang mungkin tidak bisa mengendarai kendaraan. Kalau dia tidak pernah belajar, maka mungkin sampai meninggalnya dia tidak akan bisa mengendarai kendaraan, entah itu motor atau mobil. Tapi kalau dia mau belajar, insya Allah dia bisa mengendarai kendaraan motor maupun mobil. Usaha, kerja keras, dan doa. Kemudian seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis, ini pun masih bisa diubah dengan cara apa? Belajar membaca dan belajar menulis. Seseorang yang prestasi akademiknya rendah, ya. Jadi ketika misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak mendapatkan ranking 10 besar, kalau dia belajar, kalau dia tekun, sungguh-sungguh, ya, Bapak yakin nanti di kelas 4, kelas 5, atau mungkin nanti di sekolah menengah pertamanya, SMP atau SMU, dia akan menjadi yang berprestasi asalkan dia berusaha, kerja keras, tekun, belajar, dan juga berdoa. Itu adalah contoh takdir mu'allaq, ya. Jadi takdir mu'allaq ini pun kalau manusia tidak mengubahnya, maka dia akan terus seperti itu. Orang yang sakit tidak mencari kesembuhan, maka dia terus akan sakit. Orang yang tidak bisa mengendarai motor, mobil, tidak belajar, ya mungkin sampai tuanya tidak akan bisa, ya. Dengan usaha, kerja keras, dan doa, insya Allah ketentuan-ketentuan yang termasuk takdir mu'allaq insya Allah bisa diubah. Nah, kemudian
kita beralih kepada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah meningkatkan semangat berusaha. Allah memberikan potensi yang sama kepada setiap manusia. Jadi setiap manusia bisa mengubah takdirnya, ya. Dan ternyata ada takdir-takdir, ketentuan-ketentuan yang bisa diubah, ya. Maka ini membuat manusia yang memahami takdir, ya, akan berusaha untuk mengubah takdir-takdir mu'allaq yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, orang, ya, yang memahami tentang iman kepada qada dan qadar, dia akan semakin rendah hati dan tidak sombong. Ya. Karena apa? Setiap kelebihan dan kehebatan yang dimiliki merupakan takdir Allah, ketentuan Allah kepada dirinya. Ya, misalnya ada seseorang yang hebat, pintar, ya, itu semua adalah ketentuan yang diberikan Allah kepada dirinya. Ya, kalau Allah tidak menentukan kecerdasan, mungkin dia tidak akan menjadi orang yang cerdas. Dan orang yang beriman kepada qada dan qadar pun, ya, dia harus tahu bahwa kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Itu adalah firman Allah dalam hadis qudsi. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar akan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Kita tidak memiliki daya dan upaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang meliputi semesta dengan kekuasaannya. Baginya mudah melakukan apapun, hanya mengatakan kun fayakun. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar yang terakhir adalah mengajarkan manusia untuk bersyukur, bertawakal, ya. Karena pada dasarnya kekayaan adalah takdir Allah dan ujian bagi yang menjalaninya. Kemiskinan pun adalah takdir Allah, ya, dan ujian bagi yang menjalaninya. Dunia adalah ruang ujian bagi kita, bagi seorang muslim. Akhirat merupakan tempat abadi kita. Itu kira-kira 4 dari hikmah beriman kepada qada dan qadar. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami, bermanfaat, dan mampu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.